Baiklah, di sini saya ingin mencoba mengobservasi sekolah SMA Negeri 11 Padang yang berada di Bungus Teluk Kabung. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana situasi di dalam lingkungan sekolah tersebut.
Selanjutnya saya akan wawancara salah satu guru di SMA Negeri 11 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Gusmita, NIM 2200253. Sekarang saya sedang berada di SMA Negeri 11 Padang, tepatnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Sekarang saya sedang bersama wakil kurikulum SMA Negeri 11 Padang yang bernama Ibu Lisna Edwita SPD akan melakukan wawancara. Baik Bu, saya langsung ke aja poinnya. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan belajar mengajar di sekolah? Apakah masih efektif atau sudah berubah? Sebelumnya mau perkenalkan, nama saya adalah Lisna Edwita, wakil di bidang kurikulum. Jadi untuk SMA 11 Padang itu kurikulum yang kita pakai itu ada dua. Yang pertama kurikulum Merdeka, yang kedua adalah masih kurikulum 13. Untuk kurikulum Merdeka itu dilaksanakan di kelas 10. Sekarang ini namanya fase E. Dan untuk kelas 11-12 kita masih memakai kurikulum 13. Jadi kalau perbedaannya tentu sangat-sangat jauh berbeda. Kalau pada yang lama atau kurikulum 13 itu pembelajaran itu sudah tersusun dengan rapi. Kalau kita bahasanya itu silabus namanya. Jadi guru ini nanti mengajar sesuai dengan silabusnya. Bahkan sebelum semester berakhir itu silabusnya pun sudah harus selesai. Tapi kalau pada kurikulum Merdeka itu agak berbeda. Karena kurikulum Merdeka itu bahasanya memang merdeka. Jadi kalau diartikan kata-kata sedikit demi sedikit itu kita mengajar itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan dari sekolah di tempat berada. Jadi kita harus kita harus memahami bahwa setiap satuan pendidikan atau sekolah itu kebutuhan mengajar dan kebutuhan belajarnya pasti berbeda-beda. Artinya kalau siswa di kota bagaimana, siswa di desa bagaimana, siswa di pinggiran bagaimana. Jadi itu yang membuat perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka. Jadi pada kurikulum Merdeka mungkin lebih banyak perubahan mungkin yang bisa diambil. Yang jelas penilaian sekolah itu ada 3 aspek. Ada namanya intra, kemudian ada namanya ekstra kurikuler, kemudian ada namanya project. Nah, ini bahasanya sekarang itu namanya P5 ya. Itu project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pada project ini nanti setiap siswa akan nanti project itu ada yang namanya project kolaborasi, ada namanya project dari mapelnya, bahkan ada project kolaborasi antar mapel. Jadi ada banyak perubahan sebenarnya. Jadi kalau siswa-siswa yang lama mungkin Ibu dari sini juga dulu ya, mungkin belum pernah mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Yang jelas ketika ada project itu per kelas itu akan mengerjakan project sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada 7, nanti kita memilih 3 selama 1 tahun, kemudian kita buat subtemanya. Jadi untuk itu yang jelas sekali perbedaannya antara K13 dengan kurikulum Merdeka. Alhamdulillah SMA 11 Padang sudah lulus, artinya kami sudah namanya sekolah berbagi ya, sudah lulus dalam nasional sehingga sudah diterapkan namanya sekolah penggerak angkatan kedua. Gitu. Yang pertanyaan kedua Bu, selama proses belajar mengajar permasalahan apa yang sering terjadi Bu? Kalau permasalahan mungkin tiap tahunnya mungkin sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Kalau saya bilang ini Bungus Teluk Kabung, daerah Padang pinggiran kota, dari kota saja di sekitar 5 km. Nah, kemudian kita tinjau lagi lah mengenai profesi dari orang tua siswa, yaitu pada umumnya adalah nelayan ya, kemudian petani mungkin ya. Nah, jadi mungkin kalau dari segi permasalahan yang jelas perekonomian itu yang paling pertama ya, kalau menurut ya. Jadi perekonomian kadang-kadang kalau kita lihat sedikit, kadang-kadang siswa kita malah ada juga yang jadi tulang punggung keluarganya, bahkan pergi ke laut juga. Yang saya pergi ke laut sore, nanti pulangnya pagi, sekolah lagi. Nah, bahkan ada juga yang bekerja sampai malam hari, jam 2 ditinggal orang tuanya dari dan belum lagi broken home itu banyak sekali di Bungus Teluk Kabung. Jadi permasalahan seperti itu yang mengangkat ada
agak banyak permasalahan yang timbul ketika dalam proses belajar mengajar. Ada yang datang terlambat, ada yang tidak datang, ya. Kemudian ada sampai di sekolah udah capek lah, ya. Motivasi yang ke sekolah itu banyak sekali. Motivasi belajar mengajar agak kurang. Ini yang pertama sekali permasalahannya. Aspek yang 3 itu mempengaruhi, bukan tahu, tapi kemungkinan besar iya. Nah, itu adalah suatu tantangan bagi guru di sini, bagaimana meningkatkan motivasi siswa itu supaya, ya, kalau pendidikan itu sangat-sangat perlu dan sangat-sangat penting untuk mereka juga. Nah, mungkin kalau permasalahan. Jadi kalau karakter mungkin tidak ada masalah. Selama ini sih siswa kami tidak ada yang melawan ekonomi, ya. Ya paling permasalahan cabut. Nanti guru ngejar, kemudian dikasihlah semacam pembinaan, nanti berubah lagi. Hal-hal yang negatif belum ada, yang mungkin sekian persen pun rasanya belum ada di sekolah kita. Ya tawuran jauh, mungkin permasalahannya hanya itu saja, lambat, kemudian malas belajar walaupun fasilitas sudah diberikan, kayak pusaka kita sudah punya, kemudian ini kita udah punya, ya, dari sumber lokal itu udah juga wifi, artinya pembelajaran digitalisasi untuk kurikulum TK selalu jalan. Tapi agak memang banyak perubahan nanti dari fase E dengan kelas 11-12. Anak yang fase E ini cukup aktif dia, lebih aktif, sangat aktif, beda dengan 11-12. Apakah karena pengaruh COVID kemarin, gue juga nggak tahu. Jadi kemungkinan besar ya, karena kalau COVID kan lebih banyak kalian belajar secara daring, daring itu semangatnya nggak pernah. Gitu. Apa saja sarana dan prasarana yang ada atau bisa digunakan di sekolah? Oh, banyak. Kalau untuk sarana prasarana cukuplah untuk siswa kita, bahkan untuk mengembangkan minat bakatnya juga sudah ada. Contohnya kita punya Smart Sabel TV, ya. Jadi pada Smart Sabel TV itu tidak semua sekolah ada itu di Sumatera Barat ini. Jadi kita punya Smart Sabel TV SMA 11 Padang. Jadi semua kegiatan kita, nah itu kita sudah punya sendiri, sekali sebulan sudah, biasanya di YouTube sudah ada. Kita pun juga sudah punya podcast pun di Kota Padang paling satu-satunya waktu itu kita berdiri di SMA 11 Padang. Sebelumnya kalau salah ibu di daerah Bukit Tinggi, ya. Jadi kalau yang lain-lain jangan dikata, ada pustaka kita punya, kemudian labornya kita cukup, ada 4 ruangan labor, kalau labor pun dengan komputernya yang bisa diakses oleh siswa kita dengan AC-nya yang lumayan, tapi siswa kita dia jangan ke sana. Ya, karena mengajar full dari pagi sampai sore, ya. Permasalahan mungkin itu ada sedikit catatan untuk pemerintah, ya. Kenapa terlalu lama siswa belajar? Nah, jadi ketika melaksanakan ada keinginan mau ke ruang labor, kayaknya tidak sempat, kecuali ketika guru tidak ada, kalian pasti siap pustaka. Kalau untuk tempat ibadah kita punya, kemudian tempat olahraga apalagi voli, bulu tangkis, kemudian kalian ada kolam renang kalian, tapi di depan ada, ya, kolam renang yang panjang, ya, karena dekat dengan laut. Ya, apalagi fasilitas kita, saya saya juga tahu, tidak coba beda dengan sekolah yang lain. Mungkin fasilitas yang tidak ada itu cuma aula, ya, belum ada kita aula, ya. Aula itu tempat berkumpulnya semua siswa, itu yang belum ada. Itu sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Itu aja? Ya, Bu. Oke, makasih ya, semoga sukses. Makasih. Selanjutnya, saya pun akan memperlihatkan hasil-hasil prestasi dari para siswa-siswi yang telah mengikuti lomba seperti lomba tingkat daerah, provinsi, nasional, dan sebagainya. Ini salah satu contoh gambaran kelas yang berada di SMA Negeri 11 Padang. Sekian dari observasi saya ucapkan terima kasih.